Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Insya Allah nanti beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mendiskusikan, sama-sama mencermati tentang hukum Hooke. Tetap semangat Nanda sekalian, terkhusus Ananda kelas 11 MIPA SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah, untuk memahami tentang hukum Hooke, mari kita simak beberapa animasi berikut ini. Jadi ada sebuah pegas yang kita gantungkan, kemudian kita beri gaya ke bawah. Nah, ternyata ketika tangan kita memberikan gaya sebesar F kepada pegas ke arah bawah, maka ternyata pegas akan memberikan gaya pemulih terhadap tangan kita yang arahnya berlawanan arah dengan gaya tarikan yang kita berikan tadi. Jadi yang biru hand force-nya, gaya yang kita berikan ke bawah, dan gaya pemulih yang diberikan pegas, spring force-nya arahnya ke atas. Nah, yang berikutnya dari animasi ini bisa kita lihat, Nanda sekalian, ada spring extension. Artinya ada pertambahan panjang pegas yang terjadi ketika kita memberikan gaya ke bawah, ya, sebesar F tadi. Nah, dari beberapa hasil pengamatan kita ini tadi, nanti akan kita coba tuangkan dalam bentuk animasi kembali. Ya. Untuk mengetahui seperti apa hubungan sebenarnya antara gaya yang kita berikan terhadap pegas, ya, terutama pertambahan panjangnya. Nanti Bapak akan ambil dari sebuah aplikasi Pet Colorado yang sebenarnya Ananda bisa download sendiri melalui aplikasi search engine-nya masing-masing. Nah, ini perhatikan. Jadi ada sebuah pegas, nanti kita beri gaya, misalnya 10 Newton, yang konstantanya 200 Newton per meter ya, konstan. Nah, ketika kita berikan gaya 10 Newton, Anda sekalian, nih, besarnya 10 Newton, itu ternyata menimbulkan perubahan panjang pegas, itu terbaca 0,05 meter. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau gaya yang kita berikan, kita tambah besarnya menjadi 20 Newton maksud Bapak. Ternyata pertambahannya 0,10. Kita tambah lagi 30 Newton, bertambahnya 0,15. Dan terakhir kita tambah 40 Newton, bertambahnya 0,20 meter. Ya. Nah, dari hasil animasi yang kita lakukan, kita ubah-ubah gaya yang kita berikan, ya, sehingga menghasilkan perubahan panjang pegas, itu bisa kita buat dalam bentuk tabel hasil pengamatan seperti di sebelah kanan. Nah, Anda sekalian, dari tabel hasil pengamatan ini nanti ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Ternyata yang pertama, kalau kita lihat, pertambahan panjang pegas saat diberi gaya itu akan sebanding dengan besar gaya yang diberikan. Ini maksudnya apa? Semakin besar gayanya, pertambahan panjangnya akan semakin besar juga. Iya. Jadi 10, 0,05, 20 menjadi 0,10, 30 menjadi 0,15, dan seterusnya. Ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, dari tabel ini juga itu bisa kita nyatakan dalam bentuk grafik. Grafik gaya yang kita berikan terhadap perubahan panjang pegasnya. Ini kita anggap mulai dari titik pusat koordinat, belum kita beri gaya, tidak mengalami pertambahan kan pegasnya tadi. Ketika kita beri gaya 10 Newton, maka pertambahannya menjadi 0,05 perubahannya. 20 Newton, 0,10 nih.
ya, sehingga kita punya titik-titik koordinat yang kalau kita hubungkan titik-titik tersebut, kita bisa memperoleh grafik seperti ini, linear. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya ya, perbandingan antara besarnya gaya dengan perubahan panjang itu akan menghasilkan sebuah konstanta, yang konstanta ini nanti yang kita sebut dengan konstanta pegas. Ya. Nah, kalau kita ambil contoh salah satu, ketika gayanya 30 Newton, perubahan panjangnya 0,15, maka kita peroleh konstantanya 200 Newton per meter yang persis sama dengan konstanta pada saat kita melakukan animasi menggunakan pad tadi. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan F sama dengan K dikali X. Inilah nanti yang kita kenal dengan hukum Hooke. Ya, yang bunyinya perbandingan antara gaya dengan pertambahan panjang dari sebuah pegas itu akan menghasilkan konstanta, ya, yang konstanta itu kita sebut dengan konstanta pegas atau sifat dari kekakuan sebuah pegas atau benda elastis. Nah, nanti dari persamaan matematis ini kita juga akan coba buat animasi kembali, Anda sekalian. Jadi kalau kita buat nyatakan keterangannya, F itu adalah gaya pemulih atau gaya pegasnya, ya. K konstanta, yang satuannya Newton per meter, X pertambahan panjang pegasnya, ya. Ya, ini kita hitung kembali dan benar ya, ini sama dengan 200 seperti halnya yang tampak pada aplikasi pad-nya tadi. Nah, sekarang kita coba animasikan berapa gaya yang diperlukan agar pegasnya bertambah menjadi 0,30 meter misalnya. Yuk, kita tambah-tambah nanti gayanya di aplikasi sampai nanti yang berwarna hijau ini pertambahannya menjadi 0,30. Yuk, tambah terus. Belum 0,30 tambah. Terus. Tambah terus masih. Nah, 0,30. Ya. 30. Nah, ketika pertambahannya 0,30, maka kita memerlukan gaya sebesar 60 Newton ternyata. Nah, dan juga bisa kita tentukan berapa panjang pegas perubahannya kalau gaya yang kita berikan 50 Newton. Kira-kira nanti berapa ya pertambahan panjang pegasnya? Ya, kalau gaya yang kita berikan 50 Newton. Maka kita turunkan nanti gayanya sampai 50 Newton. Nanti terlihat berapa perubahan panjangnya. Ya, atau X-nya. Kita turunkan sampai ke angka 50 Newton. Satu lagi. 50 Newton, ya. Nah, ternyata ketika 50 Newton, maka pertambahan panjang pegasnya hanya 0,250 meter. Ya. Nah, Anda sekalian, ini melalui sebuah animasi pad, ya. Nah, nanti tentunya dengan persamaan hukum Hooke bisa kita hitung secara matematisnya. Ya. Nah, ini yang berikutnya. Coba kita perhatikan dari grafik gaya terhadap perubahan panjang pegas. Ya. Jadi seperti yang kita sama-sama ketahui Anda sekalian, ya, beberapa informasi bahwasanya benda itu ada yang bersifat elastis, ada yang bersifat plastis. Nah, sebenarnya hukum Hooke itu memiliki batas. Karena benda-benda elastis itu juga punya ambang batas elastisitasnya. Ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk grafik, maka sampai titik ini nanti kita sebut dengan batas hukum Hooke.
ya, naik kembali, nanti ada batas elastisitas. Ketika benda elastis pegas, misalnya karet, itu kita terus beri gaya, kita tarik terus, melebihi batas elastisitasnya, ya, maka nanti benda elastis tadi itu akan mencapai daerah plastis nanti. Ya. Yang paling gampang dipahami misalnya karet misalnya. Nanti lama-lama dia akan melar. Begitu kita tarik terus karet tersebut yang melar tadi, ya, beri gaya lagi, maka dia akan mencapai titik yang kita sebut dengan titik patah. Jadi karet akan putus. Bukan lagi menjadi plastis sifatnya, tetapi bisa mencapai titik patah atau putus. Ya. Jadi sekali lagi hukum Hooke ini punya batasan. Atau yang kita juga bisa simpulkan, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas atau benda elastis yang lainnya, maka perubahan panjangnya sebanding dengan gaya yang kita berikan. Ya. Baik, Anda sekalian, untuk memahami lebih lanjut tentang hukum Hooke, mari kita lihat contoh beberapa soal berikut ini. Ya, nah dari gambar, maksud Bapak dari tabel yang tersaji seperti ini, ada massa, beban, jadi pegasnya tidak ditarik tapi diberikan beban yang nanti beban tersebut akan menghasilkan gaya juga, gaya berat, ya. Maka ada data pertambahan panjangnya. Jadi 102 pertambahan panjangnya, ketika 200 gram menjadi 4 dan seterusnya. Nah, dari tabel ini apa yang bisa kita simpulkan? Ingat hukum Hooke tadi. Jadi kalau kita nyatakan gaya tariknya dengan gaya berat, ingat ya, kalau benda punya massa, itu dia akan memiliki gaya berat. Atau hasil kali massa dengan percepatan gravitasi buminya. Ingat ya, di kelas 10 kita belajar tentang hukum Newton. Jadi gaya tariknya tadi itu bisa kita gantikan sama dengan gaya beratnya. Atau M kali G. Sehingga X pertambahan panjangnya itu sama dengan M kali G per K. M kali G itu kan gaya tariknya. Nah, dari persamaan ini, ya, yang akan sama dengan kesimpulan hukum Hooke tadi. Ternyata semakin besar gaya, maka semakin besar juga pertambahan panjangnya atau berbanding lurus. Sebanding. Maka jawabannya yang mana? Iya, bentar ya. Ini jawabannya yang B. Semakin besar gaya, maka semakin besar juga pertambahan panjangnya. Ya. Atau X sebanding dengan F. Gampang ya, Anda sekalian? Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal yang kedua. Kembali diberikan tabel, ada gaya Newton dan pertambahan panjangnya dalam sentimeter. Ya. Dari tabel itu, tentukan berapa besar konstanta karet ban tersebut. Ya. Nanti sebenarnya bisa kita hitung salah satu data saja, tapi supaya lebih paham, kita hitung semua. Ya. Ingat hukum Hooke tadi, K sama dengan F per X. Jadi kita hitung untuk tabel yang pertama, ketika gayanya 0,75, pertambahannya 5 cm. Ini kita ubah ke dalam meter, sama dengan 0,05 meter. Sehingga kita peroleh konstantanya 15 Newton meter pangkat min 1. Untuk data yang kedua, gayanya 1,5, pertambahannya 10 cm atau 0,10 meter, maka akan menemukan konstanta yang sama, 15 Newton meter pangkat min 1. Begitu juga untuk data yang ketiga dan untuk data yang keempat. Ya, sehingga menghasilkan nilai konstanta yaitu 15 Newton meter pangkat min 1.
lebih meyakinkan kita. Jadi semua data itu akan menghasilkan konstanta yang sama. Tapi nanti strateginya, ini kan soal ujian Bapak ambilkan contohnya. Jadi kita cukup ambil satu data saja. Yang berikutnya Anda sekalian diberikan grafik, disajikan grafik. Mana nilai konstanta elastisitas yang paling kecil? Ini harus kita hitung masing-masing. Ya. Dari setiap grafik ini, kita ambil salah satu datanya saja. Misal grafik yang pertama kita ambil gayanya 40, pertambahannya 0,04. Sehingga konstantanya 40 Newton dibagi 0,04, kita peroleh 1000 Newton meter pangkat min 1. Untuk grafik yang B, ya, ketika gayanya 40, pertambahannya 0,10, sehingga menghasilkan konstanta 400 Newton meter pangkat min 1. Grafik yang C, ketika gayanya 60, pertambahannya 0,06, sehingga menghasilkan konstanta 1000 Newton meter pangkat min 1. Yang D, gayanya 40, pertambahannya 0,02, sehingga 40 bagi 0,2 menghasilkan 2000 Newton meter pangkat min 1. Dan yang E, gayanya 60, pertambahannya maksud Bapak 0,08, maka menghasilkan konstanta 750 Newton meter min 1. Nah, dari hasil perhitungan konstanta, mana yang paling kecil? Anda sekalian? Iya, ya. Di grafik yang B, yang menghasilkan konstanta hanya 400 Newton meter pangkat min 1. Gampang sekali ya, Anda ya. Jadi nggak perlu kita hitung masing-masing. Jadi cukup ambil salah satu nilai, ya. Dan tidak boleh bersilangan nilainya. Jadi kalau 40 ya pakai 0,04. Kalau 20 pakai yang 0,02 pertambahannya. Ya, sama halnya dengan titik koordinat berapa X, berapa Y-nya. Gampang ya Anda sekalian ya? Jadi jawabannya yang B. Ini diambil, pilihkan dari soal ujian nasional tahun 2013. Baik, sekalian demikian ya pembahasan kita tentang hukum Ohm berikut dengan contoh-contoh persoalan yang Bapak pilihkan dari soal-soal ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekalian tetap semangat dan tetap selalu Bapak ingatkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Lebih kurang mohon maaf, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.